Shalom aleihim, Besem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membalas sebuah WA dari Pak Landung Sudarsono ya, di kota Yogyakarta ya. Pak Landung Sudarsono di kota Yogyakarta itu mempertanyakan tentang apa itu hadiah 1 miliar katanya ya. Kan ada tayangan saya Pendeta Hendy Tandianta, hadiah 1 miliar yang bisa menunjukkan bahwa setelah Yesus naik ke surga, tidak ada lagi rasul-rasul yang doa Bapa kami, tidak ada lagi rasul-rasul yang baptisan Bapa Anak Roh Kudus. Kalau Anda bisa menunjukkan ayat yang rasul-rasul masih melakukan doa Bapa kami, masih melakukan baptisan Bapa Anak Roh Kudus, maka 1 miliar. Ya. Lalu Pak Landung itu jawab begini, ya tentu saja nggak ada Pak. Lawang waktu Yesus masih jadi manusia saja, tidak ada rasul-rasul yang doa Bapa kami. Katanya begitu ya. Nggak ada ayat Alkitab yang mengatakan, maka sejak saat itulah rasul-rasul doa Bapa kami. Nggak ada ayat Alkitab yang mengatakan begitu. Makanya ya tidak pernah ada rasul-rasul yang doa Bapa kami. Lah kok sekarang gereja-gereja doa Bapa kami? Lah itu nggak tahu katanya. Maka judul kita jawaban hadiah 1 miliar gitu ya. Ya biar seru ya, biar seru jawaban hadiah 1 miliar gitu ya. Saudara, Pak Landung itu mengatakan tidak ada rasul-rasul itu pada waktu Yesus jadi manusia pun tidak ada ayat Alkitab yang mengatakan maka rasul-rasul berdoa Bapa kami. Ya. Ya saya mau memakai kata apa ya? Saya itu ya geli gitu ya. Begini Pak, ayat Alkitab itu bukan ditulis seperti sebuah buku. Saudara-saudara, dengan ini diberitahukan bahwa sejak saat itulah rasul-rasul doa Bapa kami. Enggak kayak begitu Pak ya. Enggak kayak begitu ya. Begini Pak, jawaban ayat Alkitabnya begini ya. Ini bukti bahwa rasul-rasul itu sebelum Yesus naik ke surga itu melakukan doa Bapa kami ya. Begini. Di dalam Lukas 11 ayat 1, Tuhan, ajarkanlah kami berdoa. Lalu Yesus mengajari doa yang intinya kurang lebih sama dengan doa Bapa kami. Ya, di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 15. Di dalam Lukas pasal 11 ayat 1 itu ada murid yang nanya begitu. Tuhan, ajarkanlah kami berdoa. Ajarkanlah kami berdoa. Lalu Yesus mengajarkan doa itu. Di dalam Matius 6 ayat 9, yaitu Yesus ngomong, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dan seterusnya. Ya. Jadi doa Bapa kami waktu itu diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Apakah ini cukup valid untuk membuktikan bahwa murid-murid melakukan doa Bapa kami? Iya, kalau bagi kami cukup valid. Kalau bagi Anda belum cukup valid, ya itu nggak valid Pak. Tidak ada pernyataan bahwa sejak saat itu semua rasul, semua murid doa Bapa kami gitu ya misalnya. Kalau gitu Yohanes 16 ayat 26. Yohanes 16 ayat 26. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Artinya sebelum itu para rasul berdoa dalam nama Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu.
nama Bapa, walaupun nama Bapa sebenarnya Yesus. Ya, karena Bapa adalah kiasan Yesus. Di Yohanes 16 ayat 26, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dalam nama Yesus. Ini sudah cukup Pak, ayat Alkitab kayak begini. Kalau Anda mengatakan, tapi nggak ada pengumuman tuh Pak, apalagi pakai toa ya. Terus saudara-saudara, dengan ini diumumkan, terus Alkitab tuh nulisnya kayak gitu kan, maunya Pak Landung tuh kayak gitu. Alkitab itu seperti buku-buku biasa gitu ya. Maka dengan ini dinyatakan bahwa pada saat itu rasul-rasul doa Bapa kami, lalu Yesus ngomong, pada saat itu kamu tidak lagi berdoa dengan doa Bapa kami, tapi berdoa kepadaku, soalnya aku mau naik ke surga. Ya, enggak kayak gitu Pak. Tetapi di dalam Yohanes 16 ayat 29, Rasul itu ngomong, wah Yesus, sekarang kami tahu engkau sudah terus terang. Sekarang kami tahu engkaulah yang mengetahui segala sesuatu, itu artinya Allah ya. Makanya saudara-saudara, pada waktu Yesus sudah naik ke surga, semua rasul langsung berubah, doanya langsung doa pada Yesus, baptisannya langsung baptisan dalam nama Yesus. Ya Pak Landung, Anda yang belum dibuka pikirannya, ya nggak usah ngotot Pak kalau Anda belum dibuka pikirannya. Ya, ayat Alkitab ini tidak bisa Anda lawan. Jangan Anda menjadi seperti, maaf kata ya, seperti orang yang tidak mengenal Allah. Harusnya kan Alkitab itu menulis, maka saat itulah mulailah para rasul doa Bapa kami, lalu Yesus mengubahnya. Ya nggak kayak gitu Pak. Makanya Alkitab itu hanya bisa dimengerti oleh orang yang dibuka pikirannya. Kalau pikiran Pak Landung nggak dibuka, nggak akan bisa Pak. Ya, meskipun Anda sekolah teologi sampai apa apa sih di dalam orang-orang itu ya, teologi jadi apa sih, apalah nggak tahu lah ya, tidak akan bisa Pak. Jadi yang bisa membuka pikiran Bapak hanya Yesus. Lukas 24 ayat 45 ya. Kalau tidak dibuka pikiran oleh Yesus Allah, tidak akan bisa. Bagi kami itu clear banget Pak ya, clear sekali bahwa sejak Yesus naik ke surga tidak ada lagi rasul-rasul yang doa Bapa kami, tidak ada lagi rasul-rasul yang baptisan Bapa Anak Roh Kudus, tetapi semua sudah berubah. Rasul-rasul baptisannya dalam nama Yesus Kristus, doanya langsung pada Yesus, yang disembah Yesus. Ya Pak ya. Kalau Anda ini terus Anda bilang itu jawaban, itu sebenarnya pendeta HTD itu enggak bikin pertanyaan itu berhadiah, itu enggak. Soalnya rasul-rasul juga enggak pernah doa Bapa kami, ya salah Pak ya. Salahnya di situ. Alkitab sudah menjawab bahwa sebelum Yesus naik ke surga, maka para rasul doa dengan yang namanya doa Bapa kami, atau lebih tepatnya doa nama Bapa ya. Dikuduskanlah namamu Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Yesus tidak mungkin doa Bapa kami Pak, soalnya di situ ada kata-kata ampunilah segala kesalahan kami atau dosa kami. Masuk Yesus ngomongnya Tuhan ampunilah ya Bapa, ampunilah dosa kami. Emangnya Yesus berdosa? Kan enggak ya. Dia tidak ada dosa. Berapa Pak? 1 Yohanes 3 ayat 5 ya. Jadi doa Yesus ya tidak ada doa Bapa kami, tetapi para rasul-rasul melakukan doa Bapa kami. Kemudian setelah Yesus naik ke surga, maka semuanya adalah doa dalam nama Yesus. Baptisannya dalam nama Yesus. Jadi Bapak tetap belum bisa jawab itu ya. Pertanyaan berhadiah 1 miliar itu belum bisa dijawab, karena memang tidak akan bisa dijawab. Tidak ada pernah bisa dijawab. Ya, buktikan bahwa setelah Yesus naik surga masih ada rasul yang doa Bapa kami. Buktikan setelah Yesus naik ke surga masih ada rasul yang baptisan Bapa Anak Roh Kudus. Tidak pernah bisa dijawab karena memang tidak ada. Lalu kalau gereja masih melakukan itu tuh nurutin siapa ya? Ya nurutin iblis Pak. Disesatkan oleh pengajaran dari iblis yang disebut teologi Tritunggal. John Calvin, Tertullianus,
Itu iblis di belakangnya. Baca Alkitab nggak ada kok. Loh, kok sampai hari ini Anda masih doa Bapa kami, masih baptisan Bapa Anak Roh Kudus, nurutin siapa? Ayat Alkitab nggak ada nulis begitu, rasul-rasul nggak ngasih contoh begitu. Ayat Alkitab justru menulis baptisan dalam nama Yesus, doa langsung pada Yesus, dan rasul-rasul ngasih contoh itu. Nah, terus Anda mau nurut siapa? Ya nurut iblis. Ya. Hari ini Anda yang masih doa Bapa kami, masih nyembah Bapa, masih baptisan Bapa Anak Roh Kudus, maka Yesus bilang, aku tidak kenal kamu. Enyahlah kamu orang-orang terkutuk. Sana satu grup dengan iblis. Sebab memang ajaranmu dari iblis. Orang Jawa disebut ngiblis. Itu ajaran ngiblis. Kalau orang Jawa kan ngomongnya gitu. Wis ku ajaran ngiblis itu. Ngiblis itu berasal dari iblis maksudnya ya. Itu ayat Alkitab loh ya. Yang Bapak Anda sembah ya Bapak iblis, siapa lagi? Ya, padat, singkat, dan clear ya Pak Landung ya. Anda tidak menjawab pertanyaan itu. Karena memang pertanyaan itu tidak bisa dijawab ya loh. Tidak akan pernah bisa. Tunjukkan ayat Alkitab. Setelah Yesus naik ke surga, masih ada rasul-rasul yang doa Bapa kami. Tidak pernah bisa dijawab, tidak pernah bisa dibuktikan. 1 miliar hadiahnya ya. Tunjukkan setelah Yesus naik surga masih ada rasul-rasul yang baptisan Bapa Anak Roh Kudus. Tidak pernah bisa dijawab. Lah kalau Anda hari ini masih melakukan itu dari mana? Ya dari iblis, dipelintir, disesatkan. Ya, Yesus yang saya sembahkan sudah ngasih tahu 2 hari. Sudah 2 hari, 2000 tahun ya. Sudah cukup penyesatan oleh doktrin yang namanya Tritunggal. Sudah cukup penyesatannya. Sekarang harus move on, pindah ke dalam Yesus Allah yang benar. Kembali ke Alkitab, sembahlah Yesus Allah yang benar. Bapa yang kekal itu Alfa Omega. Efesus 1 ayat 17. Yesus adalah Bapa yang mulia itu. Yang mau ikut sekolah Alkitab silahkan, karena Anda harus tahu hal seperti ini. Yang mau ikut debatnya gaduh-gaduh deh, boleh lah, dari mana aja, campur-campur aja ya. Mau dari non-Kristen mau Kristen ya, lewat Zoom hari Sabtu nanti jam 11 sampai jam 14. Mahasiswa-mahasiswa sekolah tinggal kitab ikut deh biar rame ya. Nanti di-share ID ya, ID dan passwordnya ya, sudah di-share juga di berbagai medsos ya. Ya, Anda tidak harus mengatakan oke, tapi nanti pada saat hari hanya pada jam itu ketika tayangan Zoom ini dibuka, Anda kan pasti iseng-iseng masuk itu. Sebaiknya ngasih tahu supaya di-approve sama admin ya. Nanti kalau ini nggak tahu ini dari siapa ini ya. Sebaiknya ngasih info, Pak ikutan Pak, oh nggak bayar, gratis ini. Tadinya berbayar nggak apa-apa, nanti yang bayar kami dari gereja ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Haleluya, amin.